Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Bapak juga sehat. Hari ini ada yang tidak masuk? Coba angkat tangan. Masuk semua? Bagus. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang berani maju untuk memimpin doa? Ya, Mbak Putri, perwakilan dari kelas 5, silakan untuk memimpin doa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, sebelum masuk ke materi, kita nyanyi Garuda Pancasila dulu ya. Siapa yang berani maju lagi? Ayo. Ya, Mas Oktin dari perwakilan kelas 6, silakan untuk memimpin teman-teman menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Selesai. Hari ini sudah siap untuk materi pembelajaran hari ini? Sudah siap? Sekarang Bapak mau bertanya. Ada yang pernah melihat peristiwa alam secara langsung? Angkat tangan. Iya. Nah, kamu melihat dari mana, Mas? Dari TV atau secara langsung? Dari TV. Yang kalian itu apa? Tsunami. Nah, Bapak mau tanya, kenapa sih peristiwa alam itu bisa terjadi? Iya, betul sekali, itu semua kehendak Tuhan. Nah, sekarang Bapak sudah menempelkan gambar mengenai beberapa bencana alam yang biasa terjadi di beberapa daerah, terutama di Indonesia. Namun tidak hanya di Indonesia, bisa juga terjadi di luar negeri. Di sini ada kebakaran, kemudian ada tsunami, kemudian ada tanah longsor, kemudian ada kebanjiran, kemudian ada gunung meletus, dan gempa bumi. Nah, bencana alam atau peristiwa alam merupakan kejadian yang dapat menimbulkan korban. Nah, jenis-jenisnya itu sudah Bapak tempel dan sudah Bapak jelaskan tadi. Coba, apa saja peristiwa yang ada di Indonesia yang kalian ketahui? Ya, betul sekali, tsunami Aceh pada tahun 2004. Sebelum tsunami itu terjadi, itu sebelumnya terjadi gempa yang sangat dahsyat. Kekuatannya 9,3 skala Richter yang mengakibatkan air laut meluap, kemudian mengalir sampai ke daratan. Kemudian yang akhir-akhir ini sering terjadi di Indonesia, apa saja? Banjir dan tanah longsor. Kalau banjir itu biasanya terjadi karena curah hujan yang tinggi. Nah, karena curah hujannya sangat tinggi, seharusnya air itu mengalir dengan lancar melalui sungai. Tetapi itu bisa terjadi karena banyaknya sampah yang terdapat pada sungai, sehingga air sungai itu meluap sampai ke daratan, sehingga terjadilah banjir tersebut. Kemudian tak hanya di Indonesia, di luar negeri juga sama. Coba apa saja yang kalian ketahui? Betul sekali, kebakaran di Australia. Kemudian tsunami di Jepang. Nah, itu juga baru terjadi pada tahun 2020. Kemudian gempa di Turki dan masih banyak lainnya. Dari peristiwa alam tersebut tentu banyak dampaknya. Dampaknya tersebut bisa berupa materi dan non materi. Contohnya, ketika banjir datang, TV, kulkas, mesin cuci begitu tidak dapat berfungsi lagi. Karena apa? Karena kemasukan air, bahkan bisa menelan korban jiwa. Nah, nanti melalui diskusi Bapak akan memberikan tugas yang harus kalian diskusikan. Nanti tiap-tiap kelas untuk membagi kelompok maksimal 4 anak. Bisa ya? Bisa dipahami? Iya. Nah, untuk kelas 5, coba kalian cari peristiwa alam yang ada di Indonesia. Kemudian kalian cari penyebabnya dan kalian cari mengapa hal itu bisa terjadi. Dan untuk kelas 6, tugasnya adalah sama seperti kelas 5, tapi kalian cari peristiwa alam yang terjadi di luar negeri. Sama seperti kelas 5 pula, kalian cari mengapa hal itu bisa terjadi dan apa penyebabnya. Setelah semua selesai, silakan perwakilan dari kelas tiap-tiap kelompok maju mempresentasikan hasil diskusinya. Bisa dipahami? Ya, coba kerjakan sekarang.
Sudah selesai? Kalau sudah, dimulai dari kelas 5 kelompok 1. Ya, silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Nah, sekarang coba kalian kerjakan tes formatif di buku LKS kalian masing-masing mengenai materi pembelajaran hari ini. Ya, sudah selesai semuanya? Ya, kalau sudah, mari kita simpulkan materi pembelajaran hari ini. Coba, ada yang masih ingat tadi kita belajar tentang apa? Betul sekali, kita belajar tentang peristiwa alam. Kita telah membahas peristiwa alam. Nah, sebagai tambahan, bencana alam atau peristiwa alam merupakan kejadian yang menimbulkan banyak korban jiwa. Jenis-jenis peristiwa alam itu terdiri atas bisa tsunami, tanah longsor, gempa bumi, kebakaran, kekeringan, dan lain sebagainya. Akibat dari sering terjadi gempa karena wilayah Indonesia terletak di antara pertemuan beberapa lempeng tektonik. Nah, tapi tak hanya di Indonesia, bisa saja semua peristiwa alam itu terjadi di luar negeri. Contohnya di kebakaran di Australia, kemudian betul tsunami di Jepang dan lain sebagainya. Semua peristiwa itu ada penyebabnya dan ada dampaknya juga. Nah, dampak dari peristiwa itu bisa berupa materi maupun non materi. Nah, bisa berupa dengan uang ataupun bisa dengan yang lainnya, bahkan bisa menelan korban jiwa. Dan untuk materi hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ayo, yang mau bertanya angkat tangan. Kalau tidak ada, Bapak anggap kalian sudah paham untuk materi pembelajaran hari ini. Dan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya silakan ketua kelas dari perwakilan kelompok kelas 6 untuk memimpin doa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, demikian, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa belajar. Bapak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.